Jadi saya Sri Suwarti Ningsih, Ibu, Bu Cici. Kalau dengan Pak Pur memang sering, tapi saya sering bolos tidak ikut doa. Doanya udah terkabul, nggak saya ikut ya Bu? Terkabul Pak, banyak terkabul. Iya. Nah, saya untuk saat ini memang sebagai Kepala Biro Pengabdian Masyarakat UKSW, maka mengucapkan terima kasih karena nanti BKGS dan Satya Wacana akan semakin lebih dekat, baik dalam kegiatan pengabdian dosen maupun dengan mahasiswa melalui magang dan juga KKN-nya gitu ya. Itu kami sudah sowan Pak Purwanto waktu itu. Nah, yang kedua mungkin dari sisi kami yang Universitas Kristen, Pak Gunawan mohon memperkenalkan diri. Ya. Baik, Bu Sri, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak. Selamat Pak. Selamat malam. Semua, ya saya sangat senang sekali bisa bertemu dalam kegiatan ini. Dan perkenalkan nama saya Gunawan Yuli Agung Suprabowo, agak panjang namanya, bisa dipanggil Gunawan, kadang-kadang ada yang memanggil Yuli, kadang-kadang ada yang memanggil Pak Prabowo. Calon presiden. Satu-satu disebut semua, tapi mungkin bisa begitu. Jadi asal saya dari Gereja Kristen Cawetan, dan saya ditugaskan sebagai dosen Fakultas Teologi. Saya masuk di UKSW ini per Januari 2017. Jadi belum lama. Dan puji Tuhan saya sudah mengurus persyaratan yang ditentukan di UKSW. Jadi jabatan fungsional saya sudah keluar. Terima kasih sudah juga dibantu sama Bu Sri dalam pembinaan. Harus selalu support. Ada pendeta lebih lengkap kan. Iya, saya tinggal di Jalan Jaten bersama keluarga di sini. Anak saya 1, istri juga 1. Itu aja Bu Sri, terima kasih. Ya, baik. Ya, mungkin supaya share juga dengan Pak Pur, Pak Gunawan juga pernah Pak menjabat sebagai seperti Pak Pur, istilahnya apa kalau di Jombang, Pak? Oh ya, saya dulu sebelum menjadi dosen, saya waktu di jemaat itu sebagai ketua Badan Musyawarah Antar Gereja tahun berapa? Tahun 94 sampai tahun 2000, Pak. 6 tahun saya. Oh. Di Jombang, Pak, Jawa Timur ini di tempatnya Gus Dur ini, tempat pondok-pondoknya Gus Dur itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, makanya ini akan semakin tentunya lebih bisa karena bergandengan tangan dengan sesama yang sama-sama memiliki pengalaman di dalam hal organisasi kerjasama, itu maksud saya menghubungi beliau itu Pak Pur maksudnya. Nah, berikutnya Pak Pur mungkin supaya Pak Gunawan juga lebih mengenal. Oke, baik. Nanti sebelum Bu Cici saya sudah disebut tadi Purwanto Pak, untuk saat ini dipercaya sebagai Ketua BKGS Salatiga. Salatiga itu sesuatu yang aneh karena ketuanya itu bukan pendeta, Pak. Saya bukan pendeta, Pak. Jadi itu kekeliruan yang mendalam, saya kira, mendasar. Tidak, Pak. Ya, tapi di jalur karena yang benar. Saya kemarin ditunjuk lagi ya. Saya ngikuti aja. Saya yakin ini sebagai maunya Tuhan. Saya meyakini itu. Kemudian hari-hari ya mengajar. Dulu saya juga alumni UKSW, Pak. Bapak kira-kira mau masuk, saya keluar, Pak. Karena awal 17 saya keluar dari UKSW dan mungkin pas Bapak masuk ya. Gitu. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Nanti monggo Bu Sri Takar ini. Ya, monggo Ibu Cici. Ya, ini Pak Bambang baru berusaha connect ini Pak Bambang. Itu Pak Bambang baru mau masuk. Ya, selamat malam. Ini mungkin baru pertama bertemu ya, Bu Sri. Ya. Panggilnya Bu Sri begitu atau? Ya, Bu Sri, saya Bu. Ya. Bu Sri juga Pak Gunawan. Jadi nama saya Sri Takarini. Saya emang biasanya baik itu di gereja ataupun di BKGS atau di mana saja, di kantor, di sekolah-sekolah itu biasanya manggil nama panggilan saya. Nama panggilan saya Cici, Bapak Ibu.
Nggih. Ya. Itu sebenarnya nama panggilan kecil ya, tapi terus itu nama itu dipakai sampai sekarang. Jadi kadang malah Cici itu lebih dikenal daripada Sri Takarini. Saya ikut melayani di BKGS, Bu Sri juga Pak Gun. Nah, kemudian sehari-hari saya di Dinas Pendidikan. Ya, saya di Dinas Pendidikan, pengawas SMP, Bu Sri, Pak Gun. Nah, jadi saya juga ingin mengabdikan apa ya paling enggak sedikit keterampilan saya lah terkait dengan pendampingan untuk guru-guru, untuk sekolah itu di BKGS melalui relawan ini. Ya, supaya juga teman-teman walaupun istilahnya relawan ya, tetapi kualitasnya, kompetensinya itu tidak kalah dengan teman-teman di negeri. Ya, itu kan berarti kan pelayanannya bisa lebih bagus. Ya mungkin itu. Maka saya ada ide ini untuk workshop teman-teman. Terima kasih Ibu Cici ya. Jadi ini juga di Pemkot tapi juga ikut di BKGS, dan ini nanti tentunya akan lebih komplit kalau toh kita bergandengan tangan untuk para guru-guru ya Ibu ya. Makasih Bu. Halo Pak Bambang, saya sapa di balik layar. Halo. Pak Tony juga ada itu. Halo. Kabar baik Mbak Sri. Ini menambah teman Pak Gunawan Teologi. Ya, harus itu. Harus itu. Harus. Ya. Pak sudah kenal toh Pak Gunawan dan Pak Bambang, perkenalan juga. Wah, Pak Bambang sudah kenal sekali. Sangat terkenal. Sangat, ya, puji Tuhan. Iya, baik. Ini tadi perkenalan. Ya, jadi Pak Bambang dan Pak Gunawan sudah, ya, saya kira sudah perso ya di. Monggo Pak Bambang mau menambahkan bagian yang apa? Saya pikir inilah yang strategisnya UKSW di Salatiga ya. Iya. Pernah Pak John Titale mengatakan di Satya Wacana lah penuh berkat gitu ya. Amin. Nah, di KGS ini juga penuh berkat. Jadi kalau kedua lembaga ini bisa saling berkolaborasi secara positif di dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi, saya kira luar biasa, karena di BKGS lah satu-satunya lembaga yang lembaga Kristiani yang paling lengkap ya keanggotaannya. Jadi BKGS itu tahun 70-an sudah ada kalau nggak salah dari sejarah itu. Ya. Nah disitulah sebenarnya satu-satunya barangkali yang di Jawa ini lembaga kerjasama yang bisa mengakulturasikan, saya lebih pada mengakulturasikan antara berbagai aliran, berbagai cara pandang artinya bukan beda ya, cara pandang tentang pekabaran Injil ya, ini saya kira sangat baik. Ya. Nah kemudian ketika pendidikan ini memang kita awali juga dengan satu diskusi yang cukup panjang itu. Akhirnya kita muncul beberapa formasi-formasi dan nampaknya memang untuk menyelamatkan anak-anak kita ya, generasi muda kita yang dalam konsepsi Pak Pur itu satu anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, ini saya kira hal yang sangat luar biasa ya, pemikiran seperti itu. Ya. Yang sangat luar biasa, sehingga kalau kita lihat bahwa di guru relawan PAK, pendidikan agama Kristen Katolik ini yang sangat bagus, dan juga waktu itu Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Ambar ya, Bu Yuni itu menghentikan bahwa wah ini juga bisa menjadi satu benchmarking untuk pendidikan agama yang lain. Jadi ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha gitu. Karena apa? Memang terjadi dualisme tentang posisi guru PAK, guru pendidikan agama Islam. Ini
yang apalagi Buddha, Hindu dan sebagainya. Ini saya kira sangat menarik sekali. Jadi kalau itu dibangun, dipromosikan secara public promotion, ini sebenarnya suatu pendukung betul tentang Salatiga sebagai kota toleransi. Nah, kemudian juga nampaknya sekolah minggu tidak bisa menjangkau untuk pendidikan formal. Kalau sekolah minggu bisa menjangkau pendidikan formal itu sebenarnya sudah selesai. Karena persoalannya ketika kita bicara pendidikan agama Kristen di sekolah, itu terikat formal, yaitu ada kurikulum. Ya, di dalam kurikulum dengan segala implikasinya, ya, ada bagaimana membuat RPP, evaluasi, dan sebagainya. Tetapi ketika dia ini bahkan TPA dan TVQ pun juga tidak bisa menjangkau ini. Saya kira hal yang sangat menarik. Sehingga kita, tim ini selalu mencoba melakukan kegiatan-kegiatan, bahkan pertemuan-pertemuan agar ya guru ini benar-benar ketika merefleksikan satu jiwa berharga di mata Tuhan itu benar-benar optimal. Kira-kira itu pikiran saya, nah, sehingga saya sendiri secara pribadi sangat tertarik seperti ini karena sebenarnya fungsi gereja itu salah satunya adalah tentang pengajaran, tentang pendidikan. Ya. Di samping ada pelayanan-pelayanan sakramen dan sebagainya, tetapi sebenarnya inti bagian besarnya itu kalau menurut saya adalah tentang pendidikan. Ya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Sri. Pak Bambang atas masukannya. Pak Nanti kita akan kita bahas pertemuan perdana untuk rencana seperti apa. Pak Tony sambil rapat ya, jadi mungkin nyimak saja ya, karena kasihan nanti kalau kita kasih kesempatan. Ya, jadi intinya kemarin saya apa yang menjadi awal chatting Pak Purwanto, saya tindak lanjuti dengan yang berkompeten yaitu Pak Gunawan, tapi saya masuk di dalam timnya. Jadi ini merupakan kerjasama. Jadi begini Pak, kalau bisa ini nanti mungkin Pak Gunawan kalau memang mengajak yang lain teman juga monggo mengadakan membuat proposal untuk program pengabdian masyarakat dengan mitranya adalah BKGS, lalu kemudian sasaran kegiatan kita artinya yang akan menjadi lakukan adalah untuk guru-guru untuk guru-guru agama Kristen SD. Nah, oleh sebab itu agar yang dilakukan, yang dibuat proposal nanti adalah menjawab kebutuhan, maka pertemuan ini menjadi penting gitu supaya nanti Pak Gunawan dan saya bisa membuat proposalnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembiayaan akan kalau kita luring ya, artinya tidak daring ya Pak J. Atau mau daring? Luring mungkin, Bu. Kalau luring kan berarti kalau jumlahnya berapa nanti bisa 2 kloter ruangan dan itu mungkin tidak bayar dan lain sebagainya kan gitu. Ada yang mungkin menjadi bagian anggaran dari BKGS, ada yang mungkin nanti akan kami juga lakukan penganggaran dari Satya Wacana begitu ya. Supaya memang Satya Wacana juga ikut berperan aktif, selain SDM juga mungkin berkat juga untuk seperti Pak Bambang tadi bilang, jadi saluran berkat juga bagi lembaga maupun orang-orang di Salatiga. Nah itu jadi untuk supaya latar belakang dan programnya tepat, kira-kira dari Bu Cici dan Pak Bambang, Pak Pur, kira-kira yang dibutuhkan apa sih gitu? Kalau saya sebagai orang sosial tadi gini Bu, guru-guru itu bukan hanya sekedar memahami substansi pengajaran, tetapi juga bagian dari interaksi dan relasi. Gitu. Jadi bagaimana di zaman sekarang yang sudah generasi Z ini, sudah generasi yang baru ini, guru itu juga memiliki kedekatan dan updating gitu. Jadi harus ada trust, harus ada kepercayaan, harus ada itu saya bisa bermain di situ. Jadi ilmuwan ya, tetapi pada saat kita jadi guru ternyata dibutuhkan aspek sosial gitu ya. Kalau dari sisi pedagogiknya mungkin Pak Bambang itu jagonya, nanti dari sisi teologinya Pak Gunawan. Nah ini kan kita kerjasama bener nanti. Nah ini nanti gitu. Jadi misalnya ketuanya itu kemarin saya minta Pak Gunawan untuk aspek itu. Tapi kalau kita mau buat 2 proposal Pak Bambang bisa, mumpung aku kabirunya itu loh Pak. Ayo. Iya, tapi sampai kabirunnya turun ke bawah. Iya. Wah, mantap ini. Malam-malam lagi. Pak Pur memang kemarin mesionya tepat ini.
Nah, iya. Jadi dari FKIP keluarkan proposal Pak Bambang, nanti apa dengan siapa, dari teologi Pak Gunawan saya anggotanya, karena saya ada proposal yang sudah saya ketua Pak, itu saya mau desa Prolansia itu sudah sendiri. Nah, saya ada anggota di sini kan. Nah, ini ada Bu Kurnia ya Pak Pur ya. Selamat datang Ibu Kurnia. Bu Kurnia. Masih mute, tadinya mic-nya Bu. Suaranya Bu Kurnia. Bu Kurnia suaranya, mic-nya. Selamat malam semuanya. Ibu Sunggalu, Bu. Maaf, baru masuk, masih ada kegiatan tadi. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Baru mungkin mulai, Bu Kurnia sebelum melanjutkan bisa nepungke dulu. Karena ini ada Pak Gunawan, teman-teman saya yang baru. Bu. Ya, monggo Bu. Mana Ibu? Bisa memperkenalkan Ibu. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya Bu Kurnia Retnaningsih, mengajar di SD Salatiga 5. Kami bersama Bu Cici, bersama Pak Pur, membimbing para relawan untuk mempersiapkan segala administrasi dengan baik. Kami bertempat di Perumahan Arga Mas Timur. Terima kasih Ibu. Atur nuwun Ibu. Saya di Ngawen Ibu Argomas ya. Pokoknya cuma keletan jurang. Pak Gunawan juga di sebelah timur. Ini satu klaster. Ngawen ya. Saya di Sandran Bu. Depannya ada Matek Bu. Iya. Nah, Pak Pur sana itu ya. Pokoknya Salatiga semua. Salatiga semua. Baik, berarti ini nah, mungkin bisa disampaikan Ibu-ibu sebetulnya yang menjadi masalah, yang menjadi kebutuhan itu apa sih, sehingga mungkin kami dari Universitas Kristen Satya Wacana mungkin tidak menjawab semua kebutuhan atau menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya kami mungkin bisa ikut ambil bagian di dalam pengabdian kami, begitu sesuai dengan mungkin latar belakang ilmu atau tampilan atau apa yang kita miliki gitu. Nanti saya sebagai kabiro itu bisa woro-woro juga. Iki loh, kebutuhan ini minta dosen apa TI, minta dosen FEB, minta dosen ini sudah matur dosen teologi. Nah ini Pak Bambang nanti FKIP-nya gitu loh. Ya, monggo Ibu saya berikan kesempatan kepada PKGS dulu. Siapa yang mau ngendikan dulu? Bu Cici, monggo. Saya dulu ya Pak Pur ya. Monggo Bu, monggo. Sebenarnya awalnya itu adalah sebuah kerinduan ya. Jadi saya khususnya itu pengen banget teman-teman relawan itu juga walaupun relawan istilahnya begitu, tapi ya profesional gitu dalam melaksanakan tugas mengajar ini. Nah biasanya untuk memasuki tahun ajaran baru itu kan mesti perlu dipersiapkan dengan sungguh. Jadi idenya pertama itu mungkin lebih banyak ke substansi pengajaran ya Bu. Pertamanya begitu. Jadi paling nggak teman-teman ada waktu sehari atau dua mereka bertemu untuk menyiapkan perangkat, pembelajaran untuk menyambut tahun ajaran baru. Sekaligus untuk menyiapkan karena kan kondisinya berbeda ya, dan kebijakan tahun ajaran baru nanti kan sudah mulai PTM, tapi PTM terbatas. Tapi juga kalau yang sekolah belum siap kan PJJ, berarti kan teman-teman memang harus benar-benar menyiapkan pembelajaran itu ya bisa untuk PTM terbatas, tapi juga untuk PJJ. Kemudian kemarin tuh beberapa tahun yang lalu ketika bertemu itu teman-teman juga masih ada beberapa kesulitan, misalnya dalam hal menyiapkan penilaian, misalnya tuh kok juga masih kadang belum ngeh gitu, belum tahu betul gitu bagaimana membuat kisi-kisi, bagaimana membuat soalnya. Nah, jadi pergumulan-pergumulan yang kami temukan sepanjang jalan itu pengennya akan kami segarkan begitu melalui workshop itu. Jadi ada teori, tapi kemudian mereka akan bekerja untuk mempersiapkan sehingga ketika mereka nanti tugas pembelajaran di tahun pelajaran yang baru itu mereka sudah siap. Nah, itu bayangan sederhana kami. Tapi kemudian ketika itu kami lempar, memang saya juga sangat senang karena ternyata banyak tanggapan yang positif. Pak Pur langsung bisa menanggapi, Pak Bambang juga gitu ya.
Bu Kurnia juga. Maka saya sangat senang kalau teman-teman juga dibekali, Bu, karena zaman sekarang ini kan mau nggak mau mereka juga harus belajar ya, Bu, komunikasi yang secara nggak langsung ya, melalui WA kah atau melalui media-media yang lain supaya pesan-pesannya juga bisa tersampaikan. Jadi kalau tadi Ibu usul misalnya ada materi relasi, komunikasi itu bagus sekali, Bu. Itu sangat membekali teman-teman. Dan terus nanti terkait dengan spiritualnya, Pak Kun bisa membantu. Menurut saya ini kolaborasi yang sangat bagus sekali. Jadi ide awalnya begitu, Bu. Jadi ingin membekali teman-teman supaya teman-teman ini kompetensinya itu meningkat. Baik kompetensi pedagogiknya, mungkin juga kompetensi profesionalnya gitu ya. Kepribadian sosial itu juga bisa meningkat. Itu, Bu, dari saya. Ya. Berarti nanti Bu, kalau memang Pak Pur, adakah kami dikirimi softfile data dari profil guru-guru ini, latar belakangnya kan nanti kita tahu, lalu kemudian mungkin ya job disk-nya guru ini apa, sehingga kami akan melihat bahwa oh ini antara potensi yang dimiliki oleh guru dengan tugas yang diberikan masih ada bolong-bolong yang harus kita lengkapi kan gitu ya Bu ya, mungkin itu juga ya. Ada datanya ada itu Bu Cici. Ya itu guru-guru Pak Pur saya kira semua yang ya, kagungan ini. Monggo Pak Pur. Oh saya, baik. Ya baik, nanti dikirim aja. Tidak harus sekarang, maksudnya mungkin kita untuk latar belakang. Ya. Ya baik, saya matur nggih. Kira nanti Bu Kurnia monggo menambah, Mas Tony kalau punya kesempatan monggo nambah supaya diskusinya menjadi lebih lengkap. Betul. Tadi sudah disampaikan Bu Cici, kira-kira gambarnya begitu. Intinya dari sisi kami, dari dalam konteks BKGS, Bu, kami ingin para guru kami itu berkualitas. Bahkan kualitasnya harus lebih daripada yang lain. Dan itu sudah dibuktikan melalui survei, melalui assessment kami, itu ternyata sekolah-sekolah punya respon yang baik kepada para relawan, Bu. Jadi kualitas kami justru lebih baik dalam konteks pelayanan. Maka kami akan terus tingkatkan sehingga kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Apalagi beriringan dengan ini kami masih dalam pergumulan. Kalau BKGS 3 tahun yang lalu itu kami mengangkat tema itu BKGS yang kuat, berdampak dan menjadi model. Nah, kami sedang mempertimbangkan akan naik kelas menjadi BKGS yang menjadi teladan. Tapi ini masih dalam pergumulan, Bu. Nah, seandainya tema besar kami angkat BKGS menjadi teladan, maka dalam segala lini harus jadi teladan. Karena relawan itu juga merupakan bagian di BKGS, jangan sekedar jadi relawan, tapi benar-benar relawan yang mampu menjadi teladan oleh orang-orang di sekitarnya. Guru-guru lain akan mencontoh seperti apa tuh guru yang berkualitas itu lo lihat gurunya BKGS itu loh. Seperti apa tuh kejujuran guru itu lo lihat gurunya BKGS. Seperti apa tuh kedisiplinan itu lo lihat gurunya BKGS. Itu Bu impian kami dalam konteks guru-guru. Kemudian Ibu sebenarnya mohon izin kami mau matur ini tentang besarannya, Bu. Besarannya dan cita-cita yang muluk-muluk saya, Bu. Mudah-mudahan menjadi ditangkap oleh UKSW. Jadi ceritanya itu pergumulan anak-anak kita yang waktu itu tidak punya guru itu kan tangisan ya Bu ya, nangis darah ya. Karena apa? Karena merasa dimarginalisasikan, dipinggirkan, disingkang-singkang, disuruh ke perpustakaan, suruh main sendiri, yang lain dikasih pelajaran kan menangis itu, nangis dalam hati. Orang tuanya saya kira menangis. Nah makanya ini peluang kami tangkap. Kami tentu tidak demo besar-besaran ke jalan raya. Wali kota kurang ajar, enggak begitu ya. Wali kota tidak adil, tidak. Tapi selalu konsep kami adalah demo elegan. Demo elegan adalah menyediakan guru dan honornya kami terjunkan ke masyarakat dan puji Tuhan kan akhirnya jadi teladan. Dan nampaknya ini akan menjadi model Bu Yuni, kepala dinas selalu ngendiko di mana-mana ini jadi model, bisa jadi model. Nah lalu kami itu punya pikiran, ini kan yang terjadi di Salatiga, bagaimana dengan kota-kota lain? Saya kira punya nasib yang sama, bahkan lebih parah gitu. Nah mengapa ini kita tidak ambil gitu? Kenapa peluang ini tidak kita ambil? Saya tadi sudah matur nyuplek ya, kita tuh jangan selalu bergantung pada negara.
Ketika negara tidak ada formasi, ya sudahlah, negara nggak punya dana kok. Jangan begitu. Kita harus berjuang dengan berbagai cara, kreativitas kita, bagaimana kita membantu pemerintah. Kita tidak sedang minta-minta terus, tapi bagaimana kita juga berkontribusi. Nah, kalau ini menjadi diangkat lebih besar lagi, saya kira sangat bisa, Bu. Saya dulu pernah punya bayangan ya, apakah UKSW atau siapa itu punya pusat pelatihan produksi guru-guru agama Kristen Katolik gitu. Nah, bisa tidak UKSW itu kita dorong sebagai pusat produksi guru-guru agama Kristen Katolik yang akan disebar ke seluruh Indonesia. Jangan takut dengan negara tidak punya uang, jangan takut, kita punya Tuhan itu loh. Tuhan kita lebih dahsyat dari pemerintah. Makanya kalau ada semangat, iya kan? Nah, kita dulu kan Tuhan kita lebih hebat dari wali kota kan? Wali kota nggak punya dana untuk membayari guru, kita bisa. Kenapa? Kita punya Tuhan. Nah, makanya kalau ini Indonesia udah terlalu muluk-muluk. Tapi kalau ini disikapi, kemudian disemangati, saya kira itu mungkin ya. Kalau misalnya nanti kan kalau kegerakan itu sudah mulai, Bu, saya meyakini akan ada orang-orang yang tergerak hatinya ya. Ya kami ya ambil contoh ya BKG kan akhirnya ada orang-orang yang mengalirkan dananya. Yang penting kegiatan dulu, nanti Tuhan berkati cukupkan. Betul. Kalau kegerakan itu ada, nah, makanya jadi kepentingan kami malam hari ini berkumpul ya, saya kira memang yang disampaikan Bu Takar ini tepat sekali, kami mendukung, harapannya nanti terlaksana, tapi jangka panjangnya mohon izin apakah itu mungkin tidak ya UKSW mengambil peran. Ini akan jadi teladan nih UKSW nanti. Kalau akhirnya bisa memproduksi guru-guru agama Kristen Katolik, tidak usah terpengaruh negara. Tapi kita tergantung Tuhan gitu loh. Kalau kita tergantung Tuhan, pasti Tuhan siapkan. Nah, orang-orang UKSW orang-orang hebat itu. Saya yakin bisa itu. Orang BKG itu orang-orang tidak profesional aja bisa loh, Bu. Apalagi orang-orang KSW yang memang profesional, yang memang kerjanya serius, dibekali dengan ilmu luar biasa, jaringannya luar biasa, ngeri itu. Wah, saya kira UKSW bisa. Ini yang kami dorong, Bu. Kedepannya akan seperti itu harapannya. Ya, kalau mungkin awalnya tidak usah jauh-jauh Indonesia lah, Jawa Tengah, Bu. Iya. Kita ambil di Jawa Tengah. UKSW akan jadi pionir. Wah, itu UKSW akan dahsyat, itu akan jadi teladan bagi perguruan tinggi yang lain. Dan nanti Bu Sri Suwartina jadi rektor itu aja ya. Aduh Pak Bambang tuh sama Pak Gunawan. Itu sementara pembukaan saya menjadi bahan diskusi. Memang kalau saya ngomong selalu muluk-muluk, Bu. Iya. Tapi saya malah jadi itu Pak. Saya jadi keronto-ronto. Zaman dulu saya masih ingat Pak Bambang kan ada ya Pak mahasiswa Papua ya Pak Bambang ya, sampai saya melihara bebek, nanam di sepi-sepi itu loh Pak. Itu kan mahasiswa PAK Pak. Saya waktu itu masih di LPM. Ya. Iya. Tapi saya memang nggak tahu kok PAK nggak ada ya Pak Bambang. Jadi itu kan kerjasama, Bu. Oh, gitu, J. Itu program kerjasama, Bu Sri. Iya. Jadi kerjasama. Berarti terus waktu itu kan pengelolanya Pak Jance, ya? Mbak. Jadi ide saya, Bu, produksinya guru itu nanti kita kawal, dia harus punya tempat dan kita carikan sponsor, Bu. Betul. Tidak tergantung negara, itu yang kata kuncinya. Kalau kegerakan kita tidak tergantung negara, cepat sekali. Tapi kalau kita tergantung negara akan terhambat. Dan negara nggak punya peluang, nggak punya informasi, ya sudah cukup aja, nggak gitu. Itu Ibu, mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu bersemangat. Ya, semoga betul. Nanti semoga ini Pak Gunawan nanti bisa juga merangkul siapa yang untuk kedepannya ini tadi. Ya, yang besar. Ini nanti kan mulai dari yang kecil dulu pengabdian ini, mendidik yang sudah ada. Setelah itu kita punya angan-angan untuk seperti tadi kan Satya Wacana itu ada kan juga karena PTPG, ya toh, bukan UKSW waktu itu, pendidik perguruan tinggi untuk pendidik guru-guru. Malah masa ini ada salah 3 kurang guru itu kan berarti kita Satya Wacana harus prihatin ya. Terima kasih Pak Pur. Bu Kurnia, monggo silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat malam semuanya. Malam, memang Bu. Benar, Ibu, Bapak, yang ingin dikake Pak Pur dan Bu Cici, bahwa teman-teman yang apa namanya, istilahnya namanya relawan itu tidak kalah
tidak kalah dengan Bapak Ibu guru yang gelar PNS dan lain sebagainya. Kami membimbingnya dari nol, Bapak Ibu. Jadi saya melihat potensi yang sangat besar sekali kepada teman-teman relawan ini. Ya, jadi memang yang Bu Cici ngendikake perlu penyegaran dan Pak Pur yang ngendikake menjadi BKGS teladan. Ya, mungkin itu bisa juga Bu, karena kami melihat potensi-potensi teman ini bagus-bagus ya, meskipun mereka ada yang tidak berlatar belakang dari pendidikan keguruan, tetapi saya melihat antusiasnya, kemampuannya, keseriusannya, terus kepeduliannya, juga tanggung jawabnya. Dari nol yang mereka tidak mengerti bagaimana mengajar, bagaimana materi, bagaimana harus membuat administrasi, itu tuh semuanya mereka lalui dengan baik, Bapak Ibu. Jadi saya jujur aja, saya bangga kepada teman-teman relawan ini. Ya, kalau memang ada kesempatan untuk satu penyegaran atau mungkin lebih dalam lagi menggali ilmunya, ya katakanlah lebih lagi, ya inilah kesempatan yang baik. Nah, kami menyambutnya dengan baik. Kalau UKSW menyambutnya dengan baik, ya itulah tidak bertepuk sebelah tangan. Begitu Ibu, Bapak. Ya. Terima kasih mungkin dari kami sedikit masukan yang seperti itu. Terima kasih Bu Kurnia. Saya kira UKSW juga akan menjadi nyata pelayanannya kalau yang dilakukan sesuai juga dengan kebutuhan saudara-saudara kita, tentunya gitu. Jadi tidak hanya di dalam kelas atau berangan-angan, tapi juga konkret gitu ya gitu. Baik, Pak Tony, apakah mau memberikan juga ataukah monggo Pak Tony? Ya, terima kasih Bu. Ya. Maaf ini kamera saya matikan, masih ada rapat juga. Ya, saya setuju prinsipnya. Untuk relawan ini sudah harus menjadi teladan seperti yang disampaikan Pak Pur gitu ya. Kalau saya menyambut baik perlunya ada penyegaran untuk teman-teman relawan. Nah, ini kan saya juga melihat ada dari teologi, ada yang lainnya juga. Nah, ini kalau kita bisa bersinergi bersama-sama, saya kira dengan keberadaan relawan hari ini, seperti yang disampaikan Pak Pur, kita cukup perlu bangga. Tetapi jangan terus akhirnya kita juga terlena, begitu Nje. Artinya ini menjadi semangat kita untuk terus menjadi teladan buat kota-kota lain, ataupun menjadi teladan bagi pemerintah juga, artinya kita juga bisa bergerak begitu. Nah, kalau saya cuma menyorotinya begini, kalau saya pakai istilah saya kalau saya memberikan training-training kepemimpinan itu, saya sering menggunakan istilah 3H gitu ya. Ya, relawan ini harus dibekali dengan 3H. Apa itu? Yang pertama head, pengetahuan dari sisi kependidikan, akademis, secara menyusun kegiatan proses-proses pembelajaran atau materi pembelajaran itu harus dibekali begituan. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri kita harus membekali teman-teman relawan ini dari sisi hand, keterampilan. Karena tidak bisa dipungkiri juga dengan kondisi teknologi, dengan kondisi IT yang ada hari ini, tidak bisa hanya sekedar punya pengetahuan aja, tetapi bagaimana mereka punya keterampilan, bagaimana mereka bisa memberikan pengajaran kepada anak secara kreatif, tadi mungkin secara sosiologisnya punya trik-trik pendekatan kepada orang tua dan juga ke anak, sehingga ini akan menjadi hal yang lebih maksimal begitu ya. Karena saya melihat juga banyak mungkin orang yang pintar secara akademisnya, punya pengetahuan, tapi karena tidak punya hand, tidak punya keterampilan, akhirnya jadi kurang maksimal begitu. Nah, ini saya kira teman-teman relawan perlu kita pikirkan juga dari sisi keterampilan. Jangan sampai ada istilah nyuwun sewu, kalau sekarang gaptek, wah aku ora iso, ora mudeng gitu. Wah, ini repot, sedangkan anak-anak didik kita ini bergeraknya cepat gitu ya. Hari ini
walaupun saya sering mendengar ada beberapa anak-anak yang terkendala oleh gadget dan sebagainya. Iya, tapi apa ya? Cara belajar anak itu sekarang lebih cepat gitu ya. Mereka dapat informasi dari manapun dan informasi itu hitungannya detik ya, karena dengan media yang ada. Nah, yang ketiga sih yang penting juga adalah heart gitu ya, hati. Nah, ini yang perlu terus kita pikirkan, perlu kita bersama-sama bersinergi supaya mereka ini punya motivasi yang benar, punya sikap hati yang melayani. Nah, ini kan perlu terus diingatkan, apalagi mumpung ini masih istilah saya baru generasi pertama gitu ya. Pak Pur sudah menggembur-gemburkan visinya dan sebagainya. Nah, ini secara visi ini juga teman-teman relawan harus benar-benar nangkep sehingga itu akan terus dibawa dalam pelayanan begitu. Artinya bagaimana sikap hati melayani. Saya tidak ngomong bahwa sekarang motivasinya tidak benar, bukan, tetapi ya bagian kita juga harus terus mengingatkan secara teologisnya juga harus benar gitu ya. Walaupun kita tidak, saya dulu sudah mengingatkan juga bagaimana jangan sampai nanti ketika relawan ini dari salah satu denominasi gereja, dia mengajarkan doktrinal dari gerejanya, gitu ya. Tetapi secara teologisnya juga harus benar begitu kan. Karena yang dihadapi kan bukan hanya dari gerejanya, beda kalau kita mengajar di sekolah minggu begitu. Jadi 3 hal ini kok saya pikir menjadi pemikiran kita bersama-sama untuk kita bersinergi, untuk kita memperlengkapi atau yuk bareng-bareng dengan relawan supaya mereka sesuai dengan visinya, yaitu tetap di periode ini tetap menjadi teladan lah gitu ya. Mereka sudah berdampak untuk kota ini, untuk pendidikan, untuk anak-anak, untuk generasi, tetapi juga ayo next level. Karena saya pernah melihat, saya sudah pernah sharing secara pribadi dengan Pak Pur. Sedih saya melihat ada seorang pendidik yang secara pengetahuannya pintar, tetapi kedapatan bagaimana dari sisi attitude atau karakternya kurang sehingga menimbulkan masalah dalam kelakuannya begitu, dan itu imbasnya ke anak begitu ya. Nah, saya juga pernah menyampaikan ini ke Pak Pur secara pribadi. Jadi ini yang menjadi concern kita, bukan hanya di akademis mereka menguasai materi, tetapi mereka juga punya keterampilan, tapi mereka punya sikap hati yang seperti Tuhan mau. Itu aja sih Bu yang pengen saya sampaikan. Terima kasih Mbak Tony atas masukannya. Saya kira ini nanti akan bersinergi. Jadi nanti bagian BKGS yang ibu bapak yang memang menguasai tentang pendidikan, membekali dari aspek pendidikan, nanti terus kemudian dari teologi, dari Pak Bambang nanti juga mungkin Pak Gunawan, monggo. Baik, Sri, terima kasih. Iya. Saya memang dengar cerita itu saya jadi ingat waktu saya di Jombang ya. Jadi di Jombang itu kan kota santri itu ya. Dan memang betul apa yang dikatakan Pak Pur, guru-guru agama Kristen itu sangat minim, sehingga banyak anak-anak terutama di SD itu terlantar, dan itu menjadi keberadaan kami waktu itu, sehingga kami dari BAMAK itu membuat semacam pembinaan juga, dan kemudian dalam pembinaan itu merekomendasikan siapa-siapa yang layak menjadi relawan ya, tadi guru tadi ya. Ya memang karena ini dari berbagai gereja memang nggak lepas dari doktrin. Jadi kadang-kadang juga doktrin dari keanekaragaman gereja itu juga memang sangat mempengaruhi. Ini saya sedikit sharing ya, karena ini bersesuaian dengan pengalaman saya. Pas Pak, ini nanti saling melengkapi. Pas. Hanya begini, waktu kami di Jombang itu kami bekerja sama itu dengan Dimas Kristen dari Depak. Dan dengan bekerja sama itu sepertinya memang ada kurikulum. Jadi dari Depak itu ada kurikulum tentang
bagaimana PAK itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi guru-guru relawan juga mengacu pada kurikulum itu. Nah, saya kurang tahu di Salatiga ini apakah memang pernah berkomunikasi dengan Dimas Kristen atau tidak, dan kemudian apakah ada kurikulum atau mungkin kalau belum ada apakah memang sudah ada ya mungkin strategi ya atau tahap-tahap materi-materi itu apakah memang sudah dipersiapkan dengan sistematis atau bagaimana ya. Kemudian juga saya ingin bertanya juga bagaimana sistem pengajarannya, apakah anak-anak yang dari berbagai macam SD ini digabungkan begitu ataukah guru-guru ini juga memang masuk di satu sekolah begitu, karena saya biasanya melihat anak-anak yang beragama Kristen itu biasanya tidak terlalu banyak sehingga seringkali digabungkan. Nah, mungkin saya ingin mendengar beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu mungkin ada respon. Demikian Bu Sri. Terima kasih. Mungkin yang dari Salatiga Bu Cici, ya monggo Bu. Dari dinas juga soalnya. Bagaimana yang sudah dilakukan untuk guru-guru kita SD agama Kristen? Saya sedikit nanti mungkin lebih banyak Bu Kurnia karena Kurnia juga termasuk praktisi ya. Kalau berkaitan dengan bagaimana teman-teman mengajar, jadi teman-teman ini kami oleh BKGS itu ditugaskan ke masing-masing sekolah Pak Gun. Jadi ada 26 teman ini mereka mengajar disebar di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan guru agama Kristen ataupun Katolik. Ya, ada yang satu teman tuh mengajar di beberapa tempat karena jumlah siswanya juga sedikit, kemudian kelasnya juga mungkin hanya satu kelas saja, kelas 1 saja, atau mungkin kelas 3 saja, begitu sehingga dia bisa membantu mengajar di sekolah lain yang waktunya bisa diatur dalam waktu 1 minggu itu. Jadi tidak dijadikan satu, tapi mereka diajar di tempatnya masing-masing. Walaupun satu juga mereka dampingi dengan sukacita. Kalau mengenai kurikulumnya kita mengikuti kurikulum nasional, Pak Gun. Jadi kita mengikuti kurikulum nasional. Jadi sekarang sudah pakai K13 semuanya, yang ikuti silabus yang sudah dibuat oleh pemerintah itu. Nah, sedangkan terkait dengan kerjasama, ya BKGS ini sangat sangat bagus ya kita dengan Kemenak ya, dengan Gara itu sangat bagus. Jadi kita juga ada kerjasama yang baik ya. Dan mungkin untuk lebih detailnya nih Bu Kurnia ini, silahkan. Bu Kurnia supaya bisa punya gambaran kita. Moga Bu. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya menyambung dari Bu Cici. Memang benar, Bapak, kalau para atau teman-teman relawan kita ini tidak mengajarnya siswanya tidak dijadikan satu. Tetapi setiap jam pelajaran sesuai dengan yang berlaku di sekolah. Jadi kalau jam pelajarannya kelas 1 pagi, mereka mengikuti. Jadi yang Muslim diajar agama Islam, yang Kristen diajar agama Kristen, dan itu tersendiri dengan waktu yang bersamaan. Jadi seperti itu. Sesuai jadwal sekolah ya Bu? Iya, setiap sekolah Ibu, setiap sekolah. Jadi Bapak Ibu guru relawan kita keliling, istilahnya muter. Kalau pagi saya di SD A, nanti saya jam 9 di SD B, jam 11 saya harus di SD C, seperti itu. Jadi tidak dikelompokkan menjadikan satu, tidak, tetapi itu tadi sesuai dengan jam masing-masing yang ada di sekolah, sehingga teman-teman relawan itu mobilitasnya sangat luar biasa. Ada satu guru yang beberapa sekolah, seperti itu. Itu prakteknya yang ada di luar, maksudnya realita yang ada. Untuk materi, kurikulum dan lain sebagainya semuanya sama, sesuai dengan aturan yang ada di sekolah yang ada di kementerian.
baik Kemenak maupun juga di Dinas Pendidikan. Semuanya sama, kurikulumnya semua seluruh Indonesia sama, materinya pun juga sama, KD-nya juga sama, semuanya sama. Dan kami Jamaah Bu Cici membimbing Bapak Ibu, meskipun mereka tidak memiliki basic kependidikan, keguruan, tetapi mereka tetap sesuai dengan seperti guru PNS yang harus melengkapi semua administrasi, yang cara mengajarnya juga harus ada RPP, seperti itu. Dan alokasi-alokasi waktu semuanya tertata semuanya dengan baik. Sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh PNS, semua administrasi mereka lakukan semuanya dengan baik. Jadi mulai dari start, istilahnya apa ya, menganalisis soal, menganalisis materi, penyajiannya, metodenya, itu semuanya kami bimbing begitu Bapak Ibu. Sehingga tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara guru relawan dengan kita yang PNS, tidak ada bedanya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Berarti sudah guru profesional tapi dengan bayaran yang pelayanan. Nah, bedanya di situ. Bedanya di situ. Tapi jadi teladan karena tetap bisa tercukupkan kan gitu ya. Betul. Iya, meskipun mereka ada yang tidak punya latar belakang keguruan ya Bapak Ibu. Tidak punya, tetapi mereka bisa. Mereka bisa dan mereka mau untuk melakukan semuanya itu. Bahkan pada saat awal-awal mereka berkelompok, saya berkelompok kelas 1 siapa, kelas 2 siapa, kami bagi seperti itu, kita analisis buku guru kita analisis buku siswa, dari mulai situ kita menganalisis. Jadi teman-teman itu juga menganalisis buku, sehingga kita memetak-metakkan, oh ini masuk KD mana, merdeka mana, sehingga kita kelompokkan, kita alokasikan. Itu semua mereka kerjakan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Ya, berarti itu di bawah koordinasi Ibu Kurnia ini ya. Jadi itu ini payungnya BKGS. Jadi istilahnya statusnya mereka itu Pak, sukarelawan direkrut via BKGS itu ya. Relawan guru PKK. Ya. Masih mute Pak Pur. Pak Pur suaranya. Ya, jadi mereka itu sistemnya mereka mengajukan permohonan lamaran ke BKGS. Ya, kita yang menentukan spesifikasi, kualifikasinya seperti apa, kita assessment, ada tim assessment, kemudian ketika memenuhi syarat, kita siapkan, nanti kita menunggu permintaan dari sekolah. Biasanya sekolah mengajukan permintaan ke BKGS, tembusannya ke dinas. Nah, dengan demikian sah dari dua sisi ya, sah dari BKGS, berarti harapannya ya mereka memang benar-benar menjadi guru BKGS, bukan menjadi guru dari GPDI, bukan dari menjadi guru GKJ, bukan GBI, bukan, tapi menjadi guru GBI. Maka seleksi pertama kita pastikan mereka adalah guru BKGS yang harus paham tentang apa itu BKGS. Tapi juga harus paham tentang bagaimana prosedur mengajar, kurikulum dan seterusnya. Makanya kita linkkan ke Dinas Pendidikan. Gitu Bu, kira-kira ya. Baik, terima kasih. Nah, itu berarti statusnya istilahnya ini kalau saya itu guru Yayasan Satya Wacana, ini guru BKGS yang kemudian dikelilingkan ya, mengajar di semua tempat sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing gitu Bu ya. Nah, mungkin untuk masalah pengganti haknya itu tuh dari sekolah atau dari BKGS Pak? Meskipun sukarelawan uang transportasinya, misalnya transportasinya sedikit-sedikit itu dari BKGS atau sekolah Pak? Oh ya, kalau awal mulanya yang menyediakan honor dari BKGS. Tapi puji Tuhan sudah 2 tahun ini mendapat subsidi dari dinas. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan dari Kementerian Agama dapat. Kita sedang mengajukan, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah kalau mendapat dari 3 sisi kan puji Tuhan. Padahal dulu sejak awal kami tidak pernah akan. Jadi gini Bu, ketika kami matur ke dinas itu, Bu kami sifatnya membantu ya, tidak akan mengganggu. Artinya mengganggu itu jangan sampai merasa keberatan harus mengeluarkan uang untuk BKGS. Tidak, kami pengen membantu. Tapi setelah mereka itu kok tahu diri ya, dibantu akhirnya
terenyuh juga, akhirnya ya puji Tuhan, akhirnya satu saat kita diundang, kita akan siapkan insentif ya. Ya sudah, kalau itu kan yang penting kita tidak minta. Intinya kita tidak tergantung negara, tidak, bahwa akhirnya negara melihat, puji Tuhan. Dan sekarang pengakuan negara lebih kuat karena Dinas Pendidikan mengakui, Kementerian Agama mengakui, itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita bukan sekedar terima uang, tapi pengakuan itu luar biasa, Bu. Itu ya, Bu. Ya, gitu, jadi Bu. Itu tentunya berkat bagi guru-guru semua karena menjalankan dengan maksimal tanpa pamrih tadi, bahwa Tuhan jawab, saya kira itu ya Pak Pendeta Gunawan. Begitu Pak Gun ceritanya. Gitu. Itu kan tadi sampaikan Pak Pur, itu ada seleksi ya. Berarti ada syarat minimal pendidikan mereka, apakah SMK, SMA kah, atau apa peserta ini? Oke, prioritasnya PAK. Yang kedua baru teologi. Kalau itu tidak didapatkan, itu contoh yang Katolik memang kesulitan mendapatkan PAK teologi. Yang penting mendapat sertifikat dari gereja. Gerejanya kan sudah apa itu kalau tidak salah di gereja Katolik itu ada pendidikan apa itu Bu, melewati itu. Nah, seleksi pertama ya memang itu rekomendasi gereja. Jadi kami tidak akan terima di luar gereja. Artinya ada orang tertentu masuk ya nggak bisa, tanpa rekomendasi gereja nggak bisa. Kami pastikan semua lewatnya. Jadi S1 atau diploma ya Pak? Ini dari 26 rata-rata S1 dan diploma. Tidak ada yang SMA. S1 Bu, rata-rata Bu. Khusus Katolik memang kita kasih prioritas karena memang kesulitan mencari yang speknya itu S1. Gitu Bu. Tapi dia punya pendidikan khusus untuk menjadi guru. Apa ya namanya? Lupa saya. Katekis atau apa itu? Ya. Nanti berarti saya minta profilnya itu, saya kira berarti bagus nih Pak Gunawan. Artinya Bapak Ibu guru SD kita ini yang mungkin perlu tambahkan tadi. Nah Pak Bambang, berarti gini, kita bisa munculkan untuk dari sisi UKSW sebetulnya bisa lakukan tadi untuk yang kompetensi nambahi macam-macam dari sisi kurikulumnya, dan itu mungkin dari pihak Bapak Ibu BKGS yang keren, ya. Terus nanti dengan yang Pak Bambang mungkin bagian kependidikan, kalau Pak Gun bagian spiritual teologinya atau ditambah pengalaman tadi juga bisa ya Pak ya. Saya mungkin bagian yang sosial komunikasinya kan gitu kan, itu nambahan itu. Nah nanti bisa ya bisa gitu. Mungkin Pak Bambang monggo Pak Bambang setelah join lagi tadi sempat menghilang sebentar hilang sinyal ini ya, Pak. Mbak Sri. Yo. Saya juga hilang sinyal. Kalau bisa mungkin untuk sementara satu dulu proposal gitu gimana Bu Sri? Monggo. Saya tuh mikirnya gini, kalau FKIP mau ngajukan enggak apa-apa kan semuanya masuk ke saya. Enggak apa-apa. Kan Pak Litbang, Pak Bambang, Litbangnya atau BKGS tuh ya Pak Pur, Pak Bambang. Pak Bambang Esmanto Litbangnya BKGS. BP3 Badan Pemeriksa Bu. Oh sekarang? Ya sejak dulu Badan Pemeriksa. Tapi kan kalau BKGS itu Bu akhirnya kan ya macam-macam. Jadi seperti Bu Cici ya. Bu Cici itu kan job utamanya kan di wanita. Tapi karena kita paham beliau tahu tentang pendidikan, kita masukkan di tim pendidikan. Ada juga nama Mas Tony. Mas Tony itu sebenarnya kan kepala bidang gereja, tapi karena dia ahli di bidang yang kerja keras itu kita rekrut di pendidikan. Jadi tim pendidikan itu terdiri dari berbagai bidang. Ada dari wanita, ada dari gereja, ada dari BP3 gitu. Jadi Mbak Sri, kan mereka itu berarti bisa praktis tentang komunikasi ya. Hal-hal komunikasi karena apapun mereka suatu saat pasti akan ketemu pengawas, ketemu kepala sekolah ya. Karena kan bagaimana memperlakukan pejabat publik itu kan beda dengan memperlakukan pejabat gerejawi ya. Yang penuh pengampunan, yang penuh kasih gitu kan. Nah sehingga kemarin saya matur Pak Pur, ini harus ada yang ahli komunikasi. Ya, kepercayaan dirinya supaya muncul ya. Yang kompeten adalah Bu Sri Swartiningsih. Pak Pur langsung intikan gitu. Ya, pokoknya saya terima kasih diberi kesempatan. Semoga bisa sama-sama ya. Oke. Amin. Ya. Baik. Berarti gini, ini kan kemarin gini, nanti dari narasumbernya kan bisa dari saya dan Pak Gun, untuk nanti dari teman-teman BKGS monggo dengan Pak Pur. Kan ini modelnya
mau ada workshop untuk kompetensi pendidikannya. Kalau kami kan Jadi, isian tambahannya. Saya kemarin usul, nanti saya tak coba ngobrol Pak Wahyudi ya, untuk membuatkan learning management sistemnya itu loh, Bu. Nah, itu bikin PM lagi satu, Pak, di situ. Lagi. Ya. Learning management system, karena untuk guru-guru dalam masa daring ini, LMS, karena masa daring ini mau nggak mau mereka harus mengkonversi dari RPP menjadi LMS. Ya. Nah, itu Sehingga monggo misalkan, nanti Pak Wahyudi dan Pak Bambang satu proposal yang tadi saya maksud itu gitu. Artinya gini, Mbak Bagus Sri, itu. Nah, sisan cerita, kita kan sedang menyiapkan namanya Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja yang untuk BKGS ini kan kerjasama dengan Menteri Tenaga Kerja. Nah, itu nanti bisa menjadi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau misalkan ambil mata kuliah komputer 3 SKS di kampus, bisa juga dilakukan di BLK dengan sertifikasi kompetensi gitu loh. Itu pikiran kita. Nah, tapi kita mulai dengan guru relawan PAK dulu nanti. Betul. Itu sudah bocor sampai GPIB loh, Pak. Mantap. Iya. Dari saya, Ibu, tentang materi. Semoga terrealisir. Halo, Bu, usul. Monggo, Pak Pur. Tentang materi, saya senang ini malam ini ketemuan orang-orang hebat ya. Jadi nanti akan ada kolaborasi yang luar biasa, sehingga teman-teman kita mendapat pengetahuan yang lengkap. Maka nanti kita tidak hanya praktek ya, tapi ada teori. Monggo, Pak Tony, tapi juga tidak hanya teori, tapi ada praktek. Karena memang ide dasarnya itu kan adalah bagaimana ketika guru-guru nanti masuk di tahun ajaran baru langsung gerak gitu loh, tidak banyak tanya. Aku ngerjain apa ya? Gimana ya? Nggak ada cerita begitu. Langsung kerja. Maka porsinya harus ada praktek dan teori. Nah, kalau orang-orang praktisi kan seperti Bu Kurnia, Bu Cici kan udah ahlinya ya. Nanti itu mendapat porsi di praktek. Kemudian senang ketika Bu Sri juga berkenan maringi dawuh, senang sekali ya ada Pak Pendeta Gunawan, nanti ada Pak Wahyudi, saya kira itu menjadi kolaborasi yang luar biasa. Ya itu saja, jadi nanti menjadi sesuatu yang lengkap ya. Gitu usulan saya. Terima kasih. Jadi maksud saya kalau yang untuk Pak Wahyudi seperti yang Pak Bambang Ngantiko tadi itu LMS, nanti ada satu proposal tersendiri gitu ya nanti. Nah ini yang dengan Pak Gunawan tentunya dari sisi teologinya, dan itu nanti dari sisi kurikulumnya mau nambahin misalnya Bu Kurnia tadi kan mungkin guru-guru ini masih merasa ada kekurangan di mana gitu kan, berarti ditambahkan oleh Bu Cici dan Bu Kurnia atau bisa jadi narasumbernya juga toh. Gitu. Bu Kurnia, Bu Cici ya memang harus masuk. Karena itu gitu. Praktisi ya Bu. Ya gitu. Nah, nanti misalnya dari Bu Kurnia mau apa, Bu Cici mau apa, bisa disampaikan ke ke saya gitu Pak Pur, nanti setelah dari Pak Pur supaya nanti kan dari kami Satya Wacana apa, dari BKGS apa, lalu yang satunya tadi LMS itu sudah satu unit tersendiri. Ya Bu. Gitu ya Pak Gun, maksudnya ya Pak Gun. Kira-kira. Bagaimana Pak Gun? Yang saya minta untuk jadi komandan saya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Tadi saya sempat berpikir karena ini nanti apa yang disampaikan Pak Pur tadi bahwa itu tidak sekedar teori tapi juga praktik, dan ini memang harus berdampak, dan untuk bisa berdampak ini kan berarti kegiatan ini tidak bisa dilihat hanya satu kali kegiatan kemudian selesai ya. Tapi kayaknya ini bisa berkelanjutan. Apalagi nanti ke depan bisa melakukan kerjasama dengan UKSP. Ini kan masih memulai ya dari awal. Mungkin ke depan ada program-program kerjasama dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pengabdian masyarakat. Iya betul. Seperti tadi PAK, mungkin teologi nanti bisa kerjasama dengan BKGS, lalu bareng-bareng menyusun itu kan bagus itu Pak. Nanti
Ya, itu tindak lanjutnya. Ini sekarang kita tangkap dulu yang jangka pendek ini, kebutuhan untuk guru-guru itu nanti kita lakukan, setelah itu terus embrio ini kita tumbuh kembangkan. Seperti itu. Ya, begitu Pak Pur, nanti saya menunggu profil guru itu. Lalu kemudian nanti Bu Cici dan Bu Kurnia kira-kira mau menyampaikan tentang apa. Nanti kita bisa buat kapan gitu misalnya, lalu kemudian tempatnya kalau pelatihan itu yang protokol kesehatan, karena nanti kalau misalnya saya ngomong tentang komunikasi modal sosial interaksi itu memang harus ada simulasi. Itu kalau Yayasan Sion kan di aula atas tuh Pak, jadi bisa jaga jarak. Kalau kita di mana Pak BKGS-nya nanti tempatnya? Di BKGS juga bisa Bu. Gedung BKGS kan cukup. Situ aja dulu Pak. Boleh. 26 langsung satu kali atau mau dibagi dua? Satu kali Bu. Tempatnya mencukupi Bu. Longgar. Tempatnya Pak Pur tuh besar sekali. Apa udah pernah masuk Bu? Ya pokoknya Pak Pur, pas Pak Pur pas tidak ada saya melebu. Oke Bu. Iya, tapi sekarang belum tahu lagi, sudah bagus sekali kayaknya ya Pak. Bagus sekali. Sudah ditambahin lagi. Baik, nanti begitu saya dan Pak Gunawan nanti kapan-kapan saya ajak Pak Gunawan ke tempatnya Pak Pur ke BKGS Pak. Siap. Jadi kesimpulannya saya mencatatkan kerinduannya Bu Kurnia, Bu Cici nggih Bu. Nanti apa yang menjadi kerinduan beliau itu saya aturakan ke penjenengan nggih. Lalu penjenengan akan menyusun lengkapnya nggih Bu. Ya. Data teman-teman relawan tadi Pak. Nggih, sama data teman-teman relawan. Kemudian itu kalau untuk waktunya apakah mau disepakati sekarang? Nanti kan ini Pak, ini gini, ini kan berproses. Ini kan saya perlu dengan Pak Gun tadi kan membuat proposal, ya toh. Nah, bikin proposal itu kan mungkin butuh waktu karena itu harus masuk dalam sistem juga Pak. Masuk di riset, nanti terus direview gitu-gitu. Makanya tadi saya butuh dari Ibu Bapak di situ. Nah, tapi nanti merger toh anggaran kan mungkin anggaran ruangan, anggaran yang peralatan gitu-gitu kan dari BKGS. Kami seperti Pak Pur kan mungkin konsumsinya gitu apa ya nanti biar itu kami anggarkan misalnya gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, itu sehingga kita apakah cukup 1 hari ataukah 2 hari nanti dilihat dari ide-ide yang masuk ini, Pak. Gitu. Ya nanti bisa saja ini pengabdian pertama, besok pengabdian kedua gitu. Nanti ditambah LMS yang tadi Pak Wahyudi dan Pak Bambang kawan-kawan itu bisa pengabdian lagi dengan sasarannya sama untuk guru-guru BKGS itu tuh Pak. Itu saya kira. Nanti ke depannya mungkin bikin PAK bareng lah itu. Cocok itu Bu. Semoga ini malaikat lewat. Cocok itu Bu. Terus siapa takut Bu? Ya Bu. Punya Tuhan yang dahsyat toh. Iya Bu. Amin. Baik. Jadi saat ini saya kira cukup sekian dulu Nanti kita tunggu itu. Lalu supaya semua terberkati berarti saya mohon Pak Gunawan yang tutup dalam doa. Oh iya, terima kasih. Sebelum ditutup saya menyarankan mungkin kita perlu punya WA group untuk WA group. Ya, nanti saya buatnya Pak. Komunikasi dan mungkin kalau kita perlu data-data saya belum tahu nomornya Bu Kurnia sama Bu Cici ya. Berarti nanti perlu digabungkan dulu ya Pak Pur. Ya, nanti pikiran ya Pak Pur. Nanti Pak Pur bisa. Siap. Iya Bu, siap. Pak Pur buatkan aja WA grup PAK. PAK masa depan. Amin Bu. Kalau ditulis gitu kan nggak angen-angen toh Pak. Ditulis ngono ya ono cita-citane. Ya, pernyataan adalah iman. Amin. Kalau sudah diimani didoakan. Setelah didoakan ya diusahakan, jangan doa tok. Ya betul. Ya, nanti nomornya Pak Gun tak atur ke Pak Pur biar diberikan WA grup. Iya Bu. Monggo Pak Gun. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri dan Bapak Ibu semua. Kita akan akhiri pertemuan virtual ini dalam doa. Semoga Tuhan memberkati niat ya dan kemauan kita bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang berkenan memperjumpakan kami dengan rekan-rekan yang berniat, yang berkomitmen untuk bersama-sama bekerja sama dalam membantu para relawan guru PAK.
sehingga mereka bisa makin terbekali dan bisa punya prestasi. Biarlah pertemuan ini boleh menjadi berkat dan berkati kebersamaan kami, berkati rencana-rencana yang akan kami lakukan, berilah kami juga kekuatan dan kesehatan agar seluruh agenda yang akan kami kerjakan ini bisa terwujud dengan baik. Ampuni Tuhan bila ada kekurangan dan kelemahan kami yakin dengan pertolongan kuasa-Mu, rencana yang akan kami lakukan ini selalu dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Inilah Tuhan pertemuan kami yang kami lakukan secara virtual, kiranya kami bisa bertemu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dengan situasi yang makin lebih baik. Kami akan mengakhiri pertemuan ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam damai dan sejahtera. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Atur sembah nuwun. Atur Sugeng sembah nuwun, dalu. Ibu. Matur nuwun, Bu Semuanya. Sri. Juga dulu. Selamat. Tuhan berkati. Berkati, nggih. Ya, izin live. Halo, gimana Bu Sri? Ya. Nggih. Halo. Ya, Bu Sri. Halo. Telepon Ibu. Kok putus ya? Halo, Bu. Oh, nggak kedengeran ya? Halo, Bu Sri. Halo. Nggih, halo. Loh. Apa ya? Ya, Bu Sri. Halo. Saya bisa mendengar suaranya Bu Sri nih. Halo.